Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Anak-anak, masih ingat nggak materi kita minggu lalu membahas tentang apa? Ibu harap kalian masih ingat semua ya. Anak-anakku, minggu kemarin kita sudah membahas tentang perkembangan desa. Jadi perkembangan desa ada 4 perkembangan. Mulai desa swakarya sampai swasembada, banyak sekali, ada 4 perkembangan. Dan kita sekarang ini akan membahas tentang pola masyarakat di desa. Nah, di samping ini, di belakang ini adalah lingkungan fisik desa. Coba kalian lihat, ada perkebunan, ada pegunungan. Coba kalian lihat lingkungan sekitar sini. Nah, ini adalah lingkungan fisik dari desa. Di minggu yang lalu, kalian sudah membuat mind mapping mengenai perkembangan desa, maka di minggu ini Ibu akan jelaskan sedikit tentang perkembangan desa. Jadi perkembangan desa itu ada 4, tetapi secara umum itu ada 3. Nah, satunya itu apa? Kita jelaskan yuk, kita dengarkan sama-sama. Jadi yang pertama ada desa tradisional. Desa ini letaknya di tempat paling terpencil. Untuk menggapai desanya itu sangat-sangat sulit. Masyarakatnya masih menganut sistem masyarakat tradisional. Lalu desa tradisional ini masyarakatnya 100% sangat-sangat mengandalkan alam. Nah, kita yang kedua, ke perkembangan yang kedua ada desa swadaya. Desa swadaya ini hampir sama dengan desa tradisional, di mana desa ini paling terbelakang juga, kehidupannya juga masih tradisional. Nah, tetapi kalau di desa swadaya ini, sebagian masyarakatnya itu juga sudah menganut memenuhi kebudayaan berburu, memancing, bercocok tanam, tapi secara tradisional seperti itu. Yuk kita lanjutkan yang lainnya ya. Dan yang ketiga ada desa swakarya, di mana desa ini lebih berkembang dibandingkan dengan yang kedua yang desa tadi. Masyarakat desa ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Adat istiadatnya itu masih ada, tetapi tidak seketat atau sekuat yang kedua desa tadi. Lalu mata pencarian masyarakatnya itu mulai bergeser dari sektor pertanian ke sektor industri. Fasilitas dan prasarana juga mulai tersedia. Oke, pendidikan itu juga mulai diperhatikan. Jadi banyak masyarakatnya sampai lulusan SMA maupun kuliah atau lebih rendah lagi lah SMP seperti itu. Oke, Ibu lanjutkan yang keempat ada desa swasembada. Desa ini paling maju ya. Desa yang merupakan desa paling maju perkembangannya dan desanya itu sudah mandiri. Sistem sosial dan ekonominya juga sudah maju. Pemikiran masyarakatnya juga sudah sama seperti masyarakat pada umumnya yang ada di kota-kota yang maju. Adat istiadatnya itu sudah hampir punah, tapi masih ada. Nah, mata pencariannya itu di sektor jasa dan perdagangan. Nah, itu adalah keempat tingkatan perkembangan desa. Setelah ini kita akan belajar mengenai pola kebudayaan masyarakat desa. Oke, simak baik-baik ya materinya. Nah, anak-anak, kita masuk pada pola kebudayaan masyarakat desa. Masyarakat desa identik dengan kebudayaannya yang lebih beragam dibandingkan dengan kebudayaan masyarakat kota. Pola kebudayaan masyarakat desa, khususnya desa di Indonesia, saat ini telah mengalami perubahan kebudayaan, di mana kebudayaan masyarakat yang bersifat tradisional mulai menghilang dengan adanya era globalisasi dan modernisasi. Anak-anak, hal ini dapat terlihat dari banyaknya masyarakat di desa, terkhusus di Indonesia, yang beralih mata pencaharian dari sektor pertanian ke sektor industri dan perdagangan. Terkhusus perdagangan nih ya, pasti banyak sekali yang beralih ke sektor perdagangan. Sementara itu, masyarakat desa yang masih menjadi petani saat ini mulai menggunakan alat-alat pertanian yang lebih modern, bukan menggunakan alat-alat pertanian yang tradisional seperti sapi untuk membajak sawah.
Hasil pertanian tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga, tetapi dimanfaatkan untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan dengan cara menjual hasil panen tersebut. Nah, anak-anak, perubahan-perubahan yang terjadi pada kebudayaan masyarakat desa ini menunjukkan bahwa pola kebudayaan masyarakat desa di Indonesia yang bersifat tradisional mulai memudar. Hal ini terutama terjadi pada desa-desa di wilayah Indonesia bagian barat. Tapi terkecuali untuk desa-desa yang letaknya terpisah atau terisolasi karena jarak tempuh yang atau jarak medannya yang tidak bisa atau tidak mudah ditempuh, seperti itu. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kalian mengamati wilayah desa. Jadi, carilah informasi sebanyak-banyaknya dari internet, dari buku, dari koran, dari manapun sumbernya. Kira-kira ada nggak desa di Pulau Jawa yang tergolong pada perkembangan desa yang tradisional sampai pada swasembada? Jika ada, tulis di buku catatan kalian ya. Nama desanya apa, letaknya di mana, provinsi dan kotanya di mana, oke? Nah, anak-anak sudah menemukan jawabannya. Apa nama desa yang masih tergolong desa tradisional tapi berada di Pulau Jawa, desanya terpencil, desa apa itu? Jangan lupa tulis di buku catatan kalian, di kertas bagian atas tulis nama, lalu nomor absen kalian, nanti upload di Google Classroom atau di Google Form yang akan Ibu sediakan. Anak-anak, sekian materi kita di geografi bab kedua tentang desa. Minggu depan kita akan masuk pada materi kita tentang kota. Jadi setelah kita membahas tentang desa, kita akan membahas tentang kota. Nah, satu lagi pertanyaan untuk kalian. Coba kalian sebutkan faktor-faktor penghalang mengapa desa ini masih menganut pada desa tradisional, sistemnya masih sistem tradisional. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Tulis di buku catatan kalian ya. Dan anak-anak, selamat pagi, semoga kalian tetap sehat selalu, Tuhan memberkati. Dadah.